kelompok 9110. Saya Rizky Saifrina, nomor induk mahasiswa A15 2020 1927, kelas 9110. Hai, kenalin nama Priska Landari dengan NIM A15 2020 01939 dari kelompok 4 kelas 9110 Universitas James Wantoro. Halo, perkenalkan nama saya Ilham Afair, NIM A15 2020 01932 dari kelompok 9110. Perkenalkan, nama saya Herbetu Maudida, nomor induk mahasiswa A15 2020 01920, kelompok 9110. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Dalam materi ini kita akan membahas tentang pengertian, prinsip, jenis, fungsi, dan contoh dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung, bisa dilakukan secara face-to-face atau dengan perantara media. Contohnya berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan bisa dilakukan menggunakan media seperti surat, postcard, chatting di media sosial, dan sebagainya. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan tanpa kata-kata. Biasanya komunikasi ini menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kotak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, simbol-simbol, serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara juga termasuk dalam komunikasi nonverbal. Prinsip-prinsip dari komunikasi verbal, salah satunya yaitu interpretasi menciptakan makna. Simbol bersifat abstrak, ambigu, dan sewenang-wenang. Maknanya tidak terbukti sendiri atau absolut. Komunikasi adalah aturan yang dipandu. Komunikasi verbal terpola oleh aturan yang tidak terucap, tetapi dipahami dengan luas. Aturan komunikasi atau communication rules adalah pemahaman bersama terhadap makna komunikasi dan macam komunikasi yang cocok atau tidak untuk berbagai situasi. Penekanan mempengaruhi makna, kita menekankan komunikasi untuk menciptakan makna. Ketika menulis, kita menggunakan tanda titik untuk menjelaskan di mana ide-ide berhenti dan mulai. Prinsip-prinsip komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal saat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Yang kedua, komunikasi nonverbal lebih efektif dalam menyampaikan perasaan dan emosi dibandingkan dengan komunikasi verbal. Yang ketiga, komunikasi nonverbal lebih efektif dalam menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distori, dan kerancuan. Komunikasi nonverbal lebih efisien dibandingkan dengan komunikasi verbal. Selanjutnya, komunikasi nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat, dan komunikasi nonverbal bersifat metakomunikatif yang sangat diperlukan dalam rangka mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Dalam komunikasi verbal dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal secara langsung dan komunikasi verbal secara tidak langsung atau melalui tulisan, dan dalam penyampaiannya bisa menggunakan media atau saluran komunikasi. Komunikasi verbal secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan media, seperti seseorang yang sedang bercakap-cakap melalui telepon, sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara tidak langsung, dan proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan cara berupa media surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, ekspresi wajah. Jenis komunikasi nonverbal ini merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan. Bahkan, tidak jarang kita sudah mengetahui informasi yang akan disampaikan lawan bicara sebelum ia berbicara, hanya dengan melihat ekspresi wajahnya saja. Sebagai contoh, satu senyuman atau ekspresi sedih saja sudah dapat memberikan informasi yang cukup banyak dari lawan bicara kita.
Kedua, gestur. Jenis komunikasi nonverbal ini merupakan hal yang sering kita lakukan dalam lingkungan sekitar. Contoh, komunikasi nonverbal menggunakan gestur adalah menunjuk, melambaikan tangan, dan lainnya. Bahkan, ini bisa menjadi penolong saat komunikasi verbal tidak bisa dilakukan. Sebagai contoh, saat kita pergi ke luar negeri dan tidak mengerti bahasa yang diucapkan oleh lawan bicara, maka kita bisa menyampaikannya dengan gestur tubuh yang mudah untuk dipahami. Yang ketiga, sentuhan. Dari sentuhan yang kita terima atau berikan kepada orang lain, berbagai informasi bisa tersampaikan. Sentuhan menunjukkan keramahan, ajakan, atau bahkan tanda bahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh komunikasi nonverbal menggunakan sentuhan adalah berjabat tangan atau menepuk lengan maupun bahu. Keempat, komunikasi dengan suara. Jenis komunikasi ini mungkin sering kita perhatikan ketika seseorang sedang berkomunikasi dengan kita. Dengan komunikasi suara, kita dapat melihat apa yang sedang lawan bicara kita alami. Aspek nonverbal ini memberikan konteks pada kata yang diucapkan. Misalnya, volume suara yang tinggi biasanya digunakan untuk menyampaikan hal yang emosional. Lalu, volume suara yang kecil biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal kabar duka yang sedang terjadi. Yang kelima, prosemics. Yang dimaksud dari jenis prosemik ini adalah mengacu pada jarak dan tempat saat melakukan interaksi dengan orang lain. Terdapat 3 zona dalam melakukan interaksi, yaitu zona publik, zona personal, dan zona intim. Apabila semakin jauh atau dekat jarak antara kita dengan lawan bicara, maka interaksi yang berlangsung pun akan berbeda. Yang keenam atau yang terakhir, ada artifak. Artifak merupakan komunikasi nonverbal yang ditunjukkan dalam suatu benda, objek, atau gambar. Benda atau gambar tersebut yang disebut dengan artifak. Contoh komunikasi ini adalah ketika kita sedang memasang foto profil di sosial media kita. Foto tersebut telah memberikan informasi kepada orang lain mengenai siapa kita. Seperti contoh lain adalah seragam. Pada saat kita melihat seseorang menggunakan seragam polisi, tentara, atau jas dokter, kita bisa dengan mudah mengetahui pekerjaan orang tersebut. Jenis penyampaian ini juga termasuk suatu bentuk komunikasi nonverbal. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi verbal. 1. Penamaan. Untuk memudahkan mengidentifikasi suatu benda, objek, tindakan, ataupun orang. Tanpa adanya komunikasi verbal, kita akan bingung saat mereferensi sesuatu. 2. Jalur interaksi dan transmisi informasi. Komunikasi verbal lebih mudah digunakan sebagai instrumen untuk bertukar ide. Kita dapat menyampaikan emosi, empati, informasi, niat, dan berbagai hal lainnya hanya dengan menggunakan sebuah kalimat atau kata. 3. Menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik karena perbedaan dalam artikulasi saat menggunakan ungkapan bahasa dapat menimbulkan makna yang berbeda. Karena sifat uniknya, artikulasi dapat digunakan secara efektif. 4. Alat sosialisasi yang efektif. Komunikasi verbal mudah digunakan dan cukup efektif untuk menyampaikan maksud, banyak digunakan dan fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi seperti menyapa, diskusi, atau sekedar mengobrol dan sosial lainnya. 5. Sebagai sarana pengembang bahasa. Karena dunia terus berkembang, banyak hal baru muncul yang perlu diidentifikasi. Perkembangan budaya menyebabkan gaya bahasa juga berkembang. Selanjutnya, fungsi komunikasi nonverbal. 1. Untuk menekankan. Komunikasi nonverbal digunakan untuk menonjolkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. 2. Untuk melengkapi. Komunikasi nonverbal digunakan untuk memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh pesan verbal. 3. Untuk menunjukkan kontradiksi. Mempertentangkan pesan verbal dan gerakan nonverbal. 4. Untuk mengatur. Gerak-gerik nonverbal dapat mengisyaratkan keinginan untuk mengatur arus pesan verbal. 5. Untuk mengulangi. Kita dapat mengulangi atau merumuskan ulang makna dari pesan verbal. Contoh komunikasi verbal dan nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung. Berbicara bisa dilakukan secara langsung, face to face, atau dengan perantara media. Contohnya, berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam, perbincangan langsung dengan teman atau orang tua, presentasi ketika perkuliahan, mengucapkan salam,
dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi verbal yang melalui tulisan bisa dilakukan menggunakan media seperti surat, postcard, chatting di media sosial, dan sebagainya. Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda, tindakan, dan sebagainya. Contoh, 1. Ekspresi wajah. Contoh ekspresi wajah dengan artinya adalah sebagai berikut. Tersenyum. Ini mengindikasikan perasaan kebahagiaan atau kepuasan akan suatu hal. Merengut atau cemberut. Ini menunjukkan rasa ketidakpuasan atau frustrasi. Wajah yang kurang berekspresi. Wajah tanpa ekspresi dapat menunjukkan setidaknya dua hal. Pertama, rasa ketidakketertarikan atau kebosanan. Kedua, ini menunjukkan sikap penghinaan terhadap sesuatu. Dengan kata lain, kita sudah tidak peduli lagi dengan orang tersebut. 2. Kontak mata. Seseorang yang kurang percaya diri cenderung mengalami kesulitan dalam membuat dan mempertahankan kontak mata. Sebaliknya, mereka yang berani melakukan kontak mata dengan cukup lama adalah orang-orang yang merasa percaya diri akan ucapannya. 3. Gerakan tubuh. Ketika seseorang menyilangkan tangan, disadari atau tidak, mereka sedang mengatakan, "Saya tidak setuju dengan ide-ide Anda." Sebaliknya, jika seseorang meletakkan tangan di meja atau di pangkuan dengan postur tubuh yang santai dan terbuka, maka sebenarnya mereka sedang menyampaikan pesan tentang keterbukaan terhadap pendapat orang lain. 4. Nada suara. Jika seseorang berbicara dengan nada tenang dan santai, maka ini menandakan bahwa mereka menyampaikan pesan tanpa rasa takut, khawatir, dan tanpa memasukkan alasan-alasan tertentu. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Terima kasih.